Bayi untuk sang CEO episode 12. Ketika akan sedang menunggu bus, Melissa melihat sebuah mobil berhenti di hadapannya. Melissa mengamatinya. Lalu, kaca mobil itu diturunkan dan dia mendapati Tommy, si pengendara mobil tersebut. "Mel, gak nyangka kita ketemu di sini. Mau ke kantor ya? Ayo, aku antar," ucap Tommy dari dalam mobilnya. "Tapi, Kak, aku..." "Ayolah, atau kamu ingin aku membukakan pintu untukmu?" tanya Tommy kemudian, yang seketika itu juga membuat Melissa segera mendekat ke arah mobil pria itu, kemudian menaikinya. Tommy tersenyum senang. Dia sangat mengenal Melissa, bahwa perempuan ini tak pernah ingin merepotkan orang lain. "Terima kasih," ucap Tommy sembari mulai menjalankan mobilnya. "Aku yang harusnya berterima kasih," Melissa menanggapi cepat ucapan Tommy tersebut. Sedangkan Tommy hanya tersenyum dan kembali fokus dengan jalanan di hadapannya. Sebenarnya, Tommy ingin bertanya sesuatu dengan Melissa, tapi Tommy memutuskan untuk tidak bertanya. Dia hanya ingin menikmati kebersamaannya dengan Melissa meski tanpa suara sedikit pun. Satria baru akan keluar dari dalam mobilnya karena tadi dia memang sempat mampir ke sebuah coffee shop untuk membeli kopi. Ketika dia akan keluar dari dalam mobilnya, dia melihat sebuah mobil baru saja berhenti di sebuah parkiran. Kemudian tak lama, dia melihat seseorang keluar dari dalam mobil itu. Dia adalah Melissa. Satria mengamatinya saja dari dalam mobilnya. Kemudian, dia melihat seorang pria keluar dari sana. Senyum Satria sedikit tersungging ketika yakin sepenuhnya bahwa tuduhannya selama ini tentang diri Melissa rupanya benar. Bahwa Melissa adalah perempuan murahan dan kemungkinan besar perempuan itu mata duitan. Sebenarnya, Satria tidak memiliki kebencian dengan Melissa. Dulu sekali, Satria memiliki rasa kecewa dengan ayahnya sendiri. Ketika Satria masih berduka karena kehilangan ibunya, ayahnya malah mencari pengganti ibunya dengan cepat. Ayahnya menikahi Rina, yang kini merupakan ibu dari Naya. Satria tidak menentang pernikahan itu. Toh, Rina adalah ibu yang baik. Hanya saja Satria merasa kecewa. Hal itu sempat membuat Satria berpikir bahwa ayahnya memanglah tak memiliki cinta terhadap ibunya. Kemudian, setahun yang lalu, ayahnya itu selalu bercerita tentang Melissa, membuat Satria mau tidak mau mencurigai sesuatu bahwa ayahnya mulai berpaling pada sosok Melissa. Apalagi fakta bahwa Melissa mendapatkan warisan juga dari ayahnya. Hal itu semakin menguatkan tuduhan Satria. Kini, di hadapannya, Satria melihat bahwa Melissa diantar oleh pria asing. Padahal tadi dia mengantarnya sampai halte. Melissa pasti menghubungi pria itu untuk minta diantar. Ya, itu pasti, pikir Satria. Dari tempat duduknya, Satria mengamati
bagaimana interaksi antara sepasang pria dan wanita itu. Melisa tampak malu-malu, lengkap dengan rona merah di pipinya. Sedangkan pria itu tampak mengulurkan jemarinya, mengusap lembut puncak kepala Melisa. Sial, apakah itu mantan pacar Melisa? Apa pria itu yang akan menjalin hubungan kembali dengan Melisa? Melisa sedang fokus dengan pekerjaannya ketika tiba-tiba dia merasakan teman-temannya mengerubunginya. "Ada masalah?" tanya Melisa sembari menatap satu persatu pada temannya itu. "Nih, kamu beneran ada hubungan ya sama Pak Satria?" Salma yang membuka suaranya sembari menyodorkan ponselnya. Melisa menerima ponsel tersebut, lalu melihat foto dirinya yang baru saja keluar dari dalam mobil Satria saat di halte bus tadi. Nggak bisa ngomong kan? Well, jadi kita sudah pada tahu nih, kenapa ini bocah bisa langsung di posisi sekarang ini. Tentunya karena jual diri. Ups. Salma masih saja menunjukkan ketidaksukaannya pada Melisa. "Aku nginep di rumah Naya, jadi Pak Satria nganter aku sekalian." "Oh, gitu ya. Tapi kita nggak percaya tuh." Vina menimpali. "Aku tidak peduli apakah kalian akan percaya padaku atau tidak." Wah, mulai berani nih. Mentang-mentang simpanan CEO, sindir Salma. "Dengar ya Mel, suatu saat kamu akan dapat balasan karena sudah mencurangi karyawan lainnya." Lanjut Salma penuh dengan ancaman sebelum kemudian dia mengajak teman-temannya pergi meninggalkan Melisa. Melisa hanya bisa menghela napas panjang. Ketahuan di antar Satria saja membuat mereka mengancam Melisa secara terang-terangan. Bagaimana jika mereka tahu bahwa Melisa sudah menikah dengan Satria? Bisa-bisa Melisa dimusuhi seumur hidup oleh mereka. Sungguh miris sekali hidup Melisa. Melisa sangat bersyukur karena pekerjaannya telah selesai. Dia lebih bersyukur lagi saat tak ada insiden apapun sepanjang hari ini ketika dia sedang bekerja. Satria tampaknya sedang fokus dengan pekerjaannya. Pria itu tak sekalipun memanggil Melisa, hanya memanggil sekretaris pribadinya yang lain. Melisa senang karena setidaknya Satria tidak mengganggunya sepanjang hari ini kecuali tadi pagi. Tiba saatnya ketika waktu pulang kerja. Melisa baru ingat bahwa Naya akan mengajaknya ke butik Tante Dewi. Astaga, temannya itu benar-benar. Padahal Melisa benar-benar tak ingin ikut ke acara reuni. Bukan tanpa alasan, karena bagi Melisa acara-acara tersebut malah membuatnya kurang nyaman. Melisa keluar dari dalam kantor Adi Raja Group dan dia beruntung karena pada saat bersamaan mobil Naya baru saja masuk ke area kantor. Mobil Naya bahkan sudah mendekat ke arah Melisa. Jadi, Melisa segera memasuki mobil temannya itu. "Kalau aku ngantar kamu aja gimana?" tanya Melisa kemudian saat sudah berada di dalam mobil Naya. "Lah, kenapa? Aku sudah bilang sama Tante Dewi kalau kamu juga mau cobain gaunnya." "Nay, aku bener-bener gak yakin akan ikut."
Ayolah, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus ikut. Kemudian Naya mulai mengemudikan mobilnya, meninggalkan area perkantoran tersebut. Mobil Naya melaju membelah kota, kemudian berhenti tepat di depan sebuah butik besar. Melisa tak percaya bahwa Naya mengajaknya ke butik sebesar ini. Dia mengira bahwa butik Tante Dewi hanyalah butik biasa yang berada di ruko-ruko. Nyatanya, astaga, memang keluarga Naya sangat pantas disebut dengan keluarga konglomerat. Ayo, kamu ngapain di situ terus? Tanya Naya ketika dia melihat Melisa tak segera turun dari mobilnya. Kamu serius ini tempatnya? Tanya Melisa masih tak percaya. Ya iyalah, masa aku nyasar? Jawab Naya dengan sedikit berseloroh. Ayo, gaun rancangan Tante Dewi bagus-bagus loh. Ajak Naya, sedangkan Melisa akhirnya menuruti apa kata Naya. Dia turun dari mobil Naya, lalu mengikuti Naya memasuki butik Tante Dewi. Naya disambut dengan hangat oleh sang tante. Sang tante juga sangat ramah kepada Melisa. Mereka berdua digiring menuju ke sebuah ruangan di mana di sana terdapat koleksi milik Tante Dewi. Ini koleksi-koleksi tante, kalian pilih saja mana yang suka. Serius, Tan? Tanya Naya dengan antusias. Serius dong, buat keponakan tante, apa sih yang enggak? Yuk Mel, kita pilih yang bagus-bagus, oke? Ajak Naya. Sedangkan Melisa hanya mengikuti Naya saja, sembari menatap Tante Dewi dengan tatapan meminta izin. Tante Dewi hanya tersenyum dan mengangguk. Tanda setuju agar Melisa ikut serta memilih gaun koleksinya. Naya akhirnya menemukan gaun yang cocok untuknya. Gaun itu berwarna biru muda dengan potongan yang elegan dan lengan bertali. Aku kayaknya mau ini, Tante. Ucap Naya sembari menunjukkan gaun tersebut. Boleh. Kalau kamu mau yang mana? Tanya Tante Dewi pada Melisa. Saya kayaknya yang putih ini. Melisa menunjukkan sebuah gaun pilihannya, berwarna putih gading, yang akan membuat si pemakainya terlihat anggun. Wah, selera kamu bagus juga. Ya sudah, cepat dicoba, itu di ruang ganti. Ucap Tante Dewi kemudian. Pada saat bersamaan, Tante Dewi mendapatkan panggilan penting. Akhirnya, Naya dan Melisa ditinggalkan di ruang ganti tersebut. Mel, aku di bilik sana ya. Kamu di sana, oke? Nanti kita lihat gimana penampilan kita. Ucap Naya sembari menuju ke biliknya. Melisa tersenyum. Dia lalu menuju ke biliknya dan mulai mengganti pakaiannya dengan gaun milik Tante Dewi. Gaun pilihan Melisa cukup sederhana, hingga dia bisa dengan mudah mengenakannya. Melisa keluar dari dalam bilik tersebut dan dia belum mendapati Naya keluar dari biliknya. Melisa menuju ke depan sebuah kaca besar yang tersedia di sana, menatap bayangannya dan dia tersenyum. Seumur hidupnya, dia tak pernah mengenakan gaun seindah ini, bahkan pada hari pernikahannya. Kini, dia mengenakan gaun ini secara cuma-cuma.
gaun yang sangat indah, hingga membuat Melisa tak kuasa berputar-putar sembari melihat bayangannya sendiri. Karena bajunya sedikit kebesaran, tali di bahunya melorot, membuat Melisa kembali memperbaiki gaunnya tersebut. Pada saat bersamaan, sebuah jemari membantu menaikkan talinya yang melorot tersebut, membuat Melisa tertegun seketika. Melisa menatap bayangan yang ada di cermin di hadapannya. Rupanya, Satrialah yang sudah berdiri di belakangnya, dan pria itu kini sedang membantunya menaikkan tali tersebut secara perlahan, lengkap dengan tatapan mata tajamnya yang dilemparkan pada Melisa. Satria bahkan dengan berani menyingkirkan rambut Melisa, kemudian menghadiahi Melisa kecupan lembut dan basah di pundak perempuan itu, membuat Melisa tak kuasa menahan diri memejamkan matanya seketika, karena bulu kuduknya yang seketika itu juga meremang. "Satria, kamu datang?" Panggilan itu membuat Melisa membuka matanya seketika. Keduanya segera membalikkan tubuh mereka dan menatap Tante Dewi yang sudah berdiri tak jauh di belakang mereka dengan tatapan mata yang menyiratkan kebingungan. Melisa tahu bahwa Tante Dewi pasti sempat melihat apa yang dilakukan Satria terhadapnya. Dan hal itu membuat Melisa khawatir. Bagaimana jika yang lain segera tahu? Misalkan Naya. Bagaimana jika dalam waktu dekat Naya tahu tentang hubungannya dengan Satria? Bersambung, nantikan episode 13-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.